Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya, Rahmat Patansi, di pembelajaran Bahasa Indonesia, materi untuk kelas 12 ya. Guru hebat, negara kuat. Nah, sebelum kita lanjut, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Jadi silakan adik-adik berdoa. Amin. Terima kasih. Semoga adik-adik sekalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa jaga kesehatan pastinya agar kalian terhindar dari segala macam penyakit dan virus ataupun wabah. Insya Allah juga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi kita kali ini masih tetap sama ya, yaitu materi lanjutan. Mengonstruksi artikel berdasarkan fakta. Fakta sudah saya jelaskan seperti apa. Fakta itu artinya, saya singgung juga kembali ya, fakta itu artinya sesuatu yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan disertai dengan bukti-bukti yang ada, itu fakta. Menyusun artikel opini sesuai dengan fakta. Pada umumnya ada banyak jenis artikel yang dapat kita temukan. Misalnya liputan berita, fitur, sosok, dan artikel panduan. Dan biasanya meskipun setiap jenis artikel memiliki ciri khusus, kita masih dapat melihat kesamaannya, yakni mulai dari merangkai bentuk, melakukan penelitian, sampai dengan menulis dan menyunting hasil tulisan. Adapun manfaat dari menulis artikel adalah ketika bisa berbagi informasi yang penting dan menarik kepada para pembaca. Sementara itu, di pembahasan sebelumnya kamu telah mengetahui perbedaan antara fakta dan opini dalam sebuah artikel ya. Sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Teks utuh ya, ini contoh. Kertas adalah suatu media, alat tulis yang sangat diperlukan oleh umat manusia untuk menulis. Menurut sejarah, kertas ternyata sudah ditemukan di masa lampau oleh orang Cina. Kalau seperti ini sih sebenarnya, ya lanjut saja ya, saya tidak ingin melenceng dari pembahasan. Dia bernama Cai Lun atau Tai Lun. Cai Lun adalah orang yang berkebangsaan Tionghoa yang lahir pada zaman dinasti Han yang sudah ada pada abad ke-1 Masehi. Cai Lun lahir di daerah Guiyang, namun sekarang nama wilayahnya adalah Provinsi Hunan. Nama lengkapnya adalah Cai Chungzon. Ia diperkirakan lahir pada tahun 50 Masehi. Nah, faktanya ini ya. Ini fakta, itu teks utuh. Faktanya kertas adalah suatu media tulis yang sangat diperlukan oleh umat manusia untuk menulis. Itu faktanya ya, fakta kertas. Dan berikut fakta kedua adalah fakta Cai Lun yang lahir di daerah Guiyang. Dan fakta lainnya, Cai Lun yang menemukan ide pembuatan kertas atau ide kertas atau penemuan kertas ya. Seperti itu ya faktanya. Ini ya, masih sambungan yang tadi ini ya. Ini ya. Jika kalian bingung ataupun ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Bagi siswa saya bisa melalui kolom komentar, bisa juga melalui WA. Ini fakta ya, fakta tentang gempa bumi. Nah, ini diminta untuk dibuat teks utuh ya. Jika kita dalam mode tatap muka ya,
kita akan bahas bersama-sama dan kita akan buat bersama-sama untuk lebih mudahnya dan lebih gampangnya supaya kalian lebih mudah mengerti. Menyajikan artikel opini dengan kebahasan yang baik dan benar. Sudah saya singgung juga, jadi dalam penyajian artikel opini itu kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan penulisan ataupun sesuai dengan puebi. Kenapa demikian? Agar orang itu mudah menerima dan mudah memahami. Contoh, jika kita menggunakan artikel opini menggunakan bahasa daerah, contoh ya, jika kita menggunakan bahasa daerah yang ada di daerah Sulawesi Utara, contoh seperti bahasa Mongondo. Jadi jika kita menggunakan bahasa Mongondo, artinya artikel itu hanya khusus untuk orang Mongondo saja. Kenapa? Karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Mongondo. Ketika itu bahasa tersebut diekspos keluar, orang tidak mengerti dan memahami maksud dari bahasa yang di dalam artikel tersebut. Begitu juga dengan bahasa Jawa. Jika artikel itu adalah menggunakan bahasa Jawa, artinya orang lain tidak mengerti apa yang dibahas dalam artikel tersebut. Paham ya? Jadi kita harus menggunakan bahasa Indonesia agar artikel yang kita muat dalam bahasa Indonesia itu bisa diterima di kalangan mana saja dan di suku mana saja. Kenapa? Karena menggunakan bahasa Indonesia. Paham ya? Pola pemecahan topik. Nah, bahasa dalam artikel menggunakan ragam tulis baku sesuai dengan konteks situasinya. Dalam ragam tulis baku meliputi tata tulis atau ejaan baku, tata bahasa atau bentuk kata, kalimat, dan kosakata baku. Jadi semua tulisan itu yang baik dan benar ya. Pola pemecahan topik. Pola ini memecah topik yang masih berada dalam lingkup pembicaraan yang ditemakan menjadi subtopik, artinya menjadi judul ya, ataupun menjadi bagian yang penting yang lebih sempit ya, kemudian menganalisisnya masing-masing. Pola masalah dan pemecahannya. Pola ini lebih dahulu mengemukakan masalah, baik masalah pokok maupun beberapa masalah, namun masih berada dalam lingkup pokok bahasan utama. Selanjutnya, analisis sesuai dengan pendapat pakar ataupun ahli terkait dengan bidang ilmu yang bersangkutan. Paham ya? Pola kronologi atau kejadiannya, artikel ini sesuai dengan kronologi urutan kebersinambungan. Berkebersinambungan itu artinya saling terhubung ya. Keberlanjutan bagaimana sesuatu terjadi dipaparkan secara runut dan runtut. Sesuai dengan urutannya. Pola pendapat, alasan, pemikiran. Pola ini baru dipakai jika penulis menyampaikan pendapat, gagasan, atau pendapatnya sendiri, kemudian berargumen secara jelas tentang hal tersebut. Paham ya? Pola pembandingannya, pola ini sama seperti gaya penulis komparatif, yaitu dengan membandingkan dua aspek atau lebih dari satu topik lalu menunjukkan persamaan atau perbedaan. Paham ya? Jadi silakan dibaca rangkuman tentang artikel. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi. Jadi silakan kalian baca ya. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan kalian pause. Nah, jika ada hal yang kurang dimengerti dan dipahami, silakan ditanyakan. Insya Allah akan saya jawab lebih rinci juga. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.